Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Di siang yang indah ini, marilah kemahkan bersama kalimat-kalimat thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini. Marilah bersama kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang indah ini, kajian kami beri judul Buanglah syariat-syariatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kecil kita selalu dibimbing oleh para ustadz-ustadz kita yang tercinta, para kiai-kiai kita tercinta, para ulama-ulama kita tercinta, dibimbing dan dibimbing di babagan syariat. Dibimbing selalu untuk memperbanyak ibadah syariat seperti sholat, ibadah, zikiran, baca Al-Quran, sholawatan, berpuasa, dan sebagainya. Gunanya untuk memupuk dan memupuk iman hati kita. Tujuan berlakunya memperbanyak syariat-syariat manusianya, tujuannya agar sampai kepada Tuhannya. Dan tujuan diberlakukan syariat-syariat itu gunanya untuk bekal kita di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin semua bekal-bekal yang kita ibadahkan itu, bagaimana mungkin sholat-sholat yang kita lakukan itu bisa sampai ke akhirat? Manakah mungkin tanaman-tanaman dunia bisa kita buat bekal ke akhirat, sementara kita tak tahu di mana akhirat itu? Bagaimana mungkin tanaman-tanaman itu, yakni
ibadah sholat yang kita perbuat, yang kita perbanyak selama ini, itu akan berbuah manis, akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Bila kita tak tahu akhirat itu di mana. Jadi jangan bayang-bayangkan akhirat itu nanti terjadinya. Karena dunia dan akhirat itu adanya ya sekarang juga. Ketika kita masih hidup, maka dunia dan akhirat pun juga ada di tiap-tiap hati manusianya. Contohnya begini, selama ini kita sholat, selama ini kita beribadah, di dalam hati kita, kitalah yang sebagai raja penguasa atas sholat dan ibadah itu. Ketika kita berselawat, ketika kita berzikiran, juga pun kita yang merajai, yang mentuhani seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan. Gunanya semua itu dipersembahkan kembali, diabdikan kembali, dirojiunkan kembali untuk bekal akhirat. Nah, PR kita wajib tahu akhiratnya. Agar apa? Agar sampai sholat-sholat yang kita kerjakan, agar sampai ibadah-ibadah yang kita kerjakan, agar sampai sholawat-sholawat dan zikiran yang kita lakukan, agar sampai puasa-puasa yang kita kerjakan dan berbuah di akhirat. Jika kita menuduh akhirat itu nanti setelah kita mati, mana mungkin bisa ketemu akhirat bila kita sudah mati. Makna hakikat dari akhirat itu adalah kondisi hati kita sendiri selama ini. Bila kondisi hati kita selama ini masih kewujudan kehidupan manusianya, maka itulah hati yang mendunia. Hati terpenuhi dengan urusan-urusan dunia. Mana mungkin hati menjadi akhirat bila hati terus dan terus terkotori oleh babagan urusan dunia. Maka akhiratnya pun tak ada. Tak kita temui. Bagaimana mungkin amal ibadah dan sholat kita sampai kepada akhirat, sedang hati kita masih berada di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya akhirat itu apa sih? Jadi sesungguhnya akhirat itu adalah akhir sebuah perjalanan kita. Yakni sholat kita perjalanannya kemana, dihaturkan kemana. Sholat dan ibadah kita selama ini kita haturkan, kita persembahkan kepada hati kita sendiri, kepada hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya kita merasa bangga, merasa lega, merasa mulia dengan ibadah dan sholat kita sendiri selama ini. Sehingga kita meremehkan orang lain yang tak sepadan dengan diri kita lakunya. Itulah akhir dari perjalanan ibadah dan sholat kita selama ini, berakhir menuju neraka. Berakhir menuju hawa nafsu,
berakhir menuju dan dipersembahkan kepada iblis dan setan. Maka dibakarlah habis, hangus semua apa yang kita lakukan, karena akhiratnya bukan akhir kepada Tuhannya, akan tetapi akhir kepada hawa nafsunya sendiri. Manalah mungkin akan berbuah di akhirat apapun yang kita kerjakan, sementara kita cinta kepada diri kita sendiri, kita cinta kepada sholat kita sendiri, kita cinta kepada ibadah-ibadah kita sendiri, sehingga kita mengaku-akui, membangga-banggakan, memulia-muliakan apapun yang sudah kita lakukan selama ini. Itulah akhir dari akhir perjalanan syariat-syariat yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama kita memegang, selama kita menguasai, selama kita menjadi raja dan menjadi Tuhannya syariat-syariat yang telah kita kerjakan. Bila kita masih mengaku-akui bahwa kita yang mampu dan berkuasa untuk sholat, bahwa kita yang mampu untuk beribadah, itulah maknanya syariat itu, amal dan ibadah serta sholat itu bukan menuju Allah, tapi menuju setan yang terkutuk. Kenapa? Karena hati isinya hawa nafsu. Karena akhiratnya belum menuju ke akhirat Tuhannya, tapi menuju ke dunia akhir. Dari perjalanan ibadah dan sholat itu menuju hawa nafsunya sendiri selama ini. Kenapakah semua itu bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Allah, tapi yang menjadi Tuhan di dalam hati kita yang paling wujud, yang paling hidup, yang paling hadir, yang paling hudur, yang paling nyata, yang paling nampak di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri selama ini. Itulah semuanya tempat berakhirnya amal-amal, ibadah-ibadah, dan sholat-sholat yang sudah kita lakukan sejak akil balik hingga setua ini. Itulah tanda bukti selama ini kita masih bergelimang dan suka memakan buah khuldi, buah kehidupan, buah badan yang masih teraku-akui bahwa hidup dan badan ini ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Bila kita menyadari bahwa hidup ini dan badan ini milik Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bersyariat? Bila kita menyadari bahwa hidup dan badan ini zahir batinnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan syariat, bisa melaksanakan torekoh, bisa melaksanakan hakikat, bisa melaksanakan makrifat, sementara manusianya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hal-hal yang tak dapat disebut tanpa penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa tahapan-tahapan di dalam syariat jangan pernah berhenti di dalam syariat saja. Maka setelah kita melaksanakan syariat-syariat di dalam masing-masing agama kita
Jadi syariat itu bukan ada di Islam saja. Seluruh agama pasti melakukan syariat-syariat agamanya. Seluruh manusia pasti melakukan syariat-syariat manusianya. Apa sih syariat itu? Syariat itu bukan sebatas laku-laku ibadah di dalam sebuah agama saja. Akan tetapi hakikat dari syariat itu sejak manusia tercipta, sejak manusia bangun tidur sampai tidur lagi, sejak manusia tercipta sampai mati, itu semua adalah syariat. Lelaku, pergerakan, itulah hakikat syariat itu. Maka bagaimanakah caranya agar semua syariat-syariat di dalam kehidupan ini sampai kepada akhirat Tuhannya? Untuk sampainya seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan ini, maka belajarlah untuk mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu akan nyata bila hidup dan badan ini sudah tak engkau akui lagi bahwa hidup dan badan ini milik manusia kita. Jadi bila kita sudah tak mampu menghaki, tak mampu merampas, tak mampu memiliki hidup dan badan ini, maka mana mungkin kita bisa berlaku syariat? Mana mungkin kita bisa berlaku toreko? Mana mungkin kita berlaku hakikat? Bagaimana mungkin kita berlaku hak makrifat? Maka akan jatuhlah syariat, toreko, hakikat dan makrifat kembali kepada pemiliknya, yakni Uripe, Allah. Maka dari itu belajar dan belajarlah, buang jauh-jauh syariat manusiamu, buang jauh-jauh torekoh manusiamu, buang jauh-jauh hakikat manusiamu, dan buang jauh-jauh makrifat manusiamu akan Tuhanmu. Jika kita masih merasa tahu, jika kita masih merasa mengenal, jika kita masih merasa diri kita yang makrifat, ya jauh itu. Berarti manusia kita masih wujud dan Tuhannya goib, mati, tiada selalu di hati kita. Maka dari itu para nabi dan para rasul, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim selalu mengajarkan untuk beragama-agama yang lurus. Agama tauhid yang mana hati selalu mengesahkan hanya Allah yang ada. Bukan malah mengesahkan hawa nafsu kita sendiri. Bukan malah mengesahkan iblis dan setan yang tak mau sujud dan tunduk kepada Adam. Bukan mengesahkan diri kita yang tak mau ditiadakan. Bukan mengesahkan hawa nafsu kita yang tak mau diraibkan. Ini semua kebalik. Agama apapun yang kita peluk, ya semuanya kebalik. Tidak sah dan batal agamanya bila hati masih ada manusianya, bila hati masih wujud manusianya, bila hati masih hidup manusianya, semuanya batal di dalam agama Sang Pencipta.
maka cara belajarnya kita wajib membuang sedikit-sedikit syariat-syariat manusianya. Dengan apa caranya? Kembalikan hatimu kepada Tuhanmu. Kembalikan semua hak-hak Tuhanmu kepada Tuhanmu. Maknanya jangan jadi Tuhan lagi. Jangan jadi penguasa lagi. Jangan ngaku yang paling wujud lagi daripada wujudnya Tuhan. Jangan mengaku paling hidup daripada hidupnya Tuhan. Maknanya pergerakan tetap pergerakan. Gerak bangun tidur, sholat, mandi, makan, ibadah, ke masjid, ke wihara, ke gereja, semua kegiatan itu tetaplah di dalam agamamu masing-masing, akan tetapi rubahlah hatimu. Jangan kita mentuhankan diri kita di dalam agama-agama yang kita peluk, tapi sembahlah Tuhan yang menciptakan diri kita. Jangan pindah agama. Jangan pindah agama. Pindahlah Tuhan. Pindahlah Tuhan. Pindah dari kedirian manusiamu di hatimu menjadi kedirian Tuhanmu di hatimu yang nyata, yang terbukti, yang selama ini menciptakan dan yang menghidupimu di hatimu. Itu yang harus pindah. Biarlah kita tetap duduk. Selama ini kita di Islam, ya tetap duduk di Islam. Selama ini kita Nasrani, ya tetap duduk di Nasrani. Selama ini kita di Yahudi, ya tetap duduk di Yahudi. Agama-agama namanya dan agama yang lainnya. Tapi pindahlah Tuhan. Bukan mentuhankan diri manusiamu di hatimu. Bukan mentuhankan hawa nafsumu di hatimu. Bukan mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan dirimu melebihi wujud hidup dan kuasa Tuhanmu di hatimu. Itu yang harus hijrah. Itu yang harus pindah. Kalau sudah pindah, Tuhanmu pindah dari hawa nafsumu menuju Tuhanmu dengan tanda kita merelakan, meridhokan bahwa segalanya hidup dan badan dan di antaranya ini hanyalah milik Tuhan yang menciptakan diri kita, maka agama apapun kita, nama-nama agama apapun kita, syariat apapun kita, pasti sama. Sama-sama apa? Sama-sama hamba Allah. Jadi tak ada perbedaan lagi. Maka dari itu semua agama itu benar maknanya bila ditinjau dari segi hakikatnya. Bila ditinjau dari segi syariatnya ya beda. Agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi beda. Tapi segi hakikatnya sesungguhnya semua agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi selama masih wujud diri manusianya melebihi wujud Tuhannya, maka ya sama-sama apa? Sama-sama zolimin, sama-sama kafirin kepada siapa? Kafirin kepada Tuhannya. Agama apapun, bila masing-masing manusianya sebagai pemeluk agama itu masih mempertuhankan dirinya sendiri, mempertuhankan hawa nafsunya sendiri di hatinya, maka ya semua agama sama. Sama-sama apa? Sama-sama nyembah hawa nafsu. Meskipun Islam agamanya, meskipun Nasrani agamanya, meskipun Yahudi agamanya, meskipun Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya.
kejawen dan sebagainya. Selagi di dalam dirinya masih diri manusianya yang lebih nyata, lebih hidup, lebih wujud daripada Tuhannya, ya berarti sama-sama apa? Sama-sama tak beragama, sama-sama tak bertuhan kepada Tuhan Sang Pencipta. Meskipun kelihatannya sudah beragama secara manusiawi, secara manusianya, secara syariatnya. Akan tetapi di sisi Tuhannya belum beragama, masih ingkar dari Tuhannya, masih mensekutukan Tuhan dengan dirinya di hatinya. Apakah bukti semua yang sudah dipaparkan di atas? Buktinya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Inilah bukti ayatnya. Jadi tetaplah dalam agamamu masing-masing, akan tetapi pindahlah, rubahlah Tuhan yang ada di hatimu. Yang dulu Tuhannya masih diri manusiamu, maka persembahkan dirimu, matikan dirimu, abdikan dirimu, kembalikan dirimu seperti sedia kala. Dulunya dirimu tak ada, dulunya dirimu tak bisa disebut, dulunya dirimu Adam, dulunya dirimu tak wujud, dulunya dirimu tak hidup, dulunya dirimu tak kuasa, dan dulunya dirimu tak ada, kembalikanlah ke asal muasalmu. Maka ketika kita sudah rela, sudah ridho, kembalikan semua itu, maka nyatalah agama Tuhanmu, agama pencipta dirimu. Maka ketika itu engkau akan bisa melaksanakan amal kebajikan. Maknanya bukan kebajikanmu lagi, akan tetapi sudah menjadi kebajikan Tuhanmu yang memerankanmu, bukan peran dirimu sendiri. Maka bila kita sudah mencapai makom itu, itulah yang disebut akhirat. Akhir perjalanan diri manusiamu ketika dirimu sudah rela, ridho, mati sebelum matimu, sudah rela, ridho, pindah Tuhan dari Tuhan setan, dari Tuhan hawa nafsumu menjadi Tuhan yang menciptakan dirimu. Maka ketika itu kau tak akan pernah takut lagi di dalam menjalani kehidupan ini, dan kau tak akan pernah merasakan bersedih hatimu ketika menjalani wat sirotol mustaqim ini, wat kehidupan ini. Hatimu akan damai, hatimu akan tentram. Tetaplah
berada di dalam nama-nama agamamu, akan tetapi rubahlah Tuhan yang selama ini salah. Tuhannya Tuhan yang salah. Maknanya bukan Tuhan, tapi dipertuhankan. Bukan diri kita ini yang wujud sebagai Tuhan, tapi Tuhanlah yang wujud sebagai pencipta dirimu di hatimu. Inilah bahwa syariat-syariat manusia itu buanglah sedikit demi sedikit. Maknanya ketika kita duduk di dalam hati kita sudah tak merasa bahwa diri kita yang bisa duduk. Ketika kita berdiri di dalam hati kita, kita merasakan bukan diri kita yang bisa berdiri. Ketika kita beribadah, bukan merasa kita yang bisa beribadah. Ketika kita makan, bukan kita yang merasa bisa makan. Karena manusia sudah dihidupi, dijaga, dicukupi semua kebutuhannya oleh Sang Pencipta. Inilah cara-caranya, tip-tip pokoknya, yakni kita belajar menghening-heningkan diri manusia kita, menghening-heningkan syariat-syariat manusia kita, menghening-heningkan torekoh manusia kita, menghening-heningkan hakikat manusia kita, menghening-heningkan makrifat manusia kita. Marilah kita belajar mengheningkan diri kita 5 menit, silakan. Mengheningkan cipta, mulai, silakan masuk ke dalam dirimu. Setelah kita dapat mengheningkan diri kita, kewujudan diri kita, kehidupan diri kita, maka nyatalah bahwa manusia ini adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Sambil mengheningkan cipta, sambil dengarkan saya. Apa buktinya manusia itu laisa kamislihi syai'un? Apa buktinya manusia itu bukan apa-apa dan manusia itu bukan siapa-siapa? Apa buktinya? Bila manusia itu menganggap Allah bukan apa-apa dan Allah bukan siapa-siapa, sampai kapan kita kembali kepada Allah? Sampai kapan kita bisa pulang ke akhirat, akhir dan mengakhiri kewujudan kehidupan diri manusia kita, hingga nyatalah akhir dari perjalanan manusia kepada Tuhannya. Maka sampailah sholat ibadah yang kita lakukan menjadi lillahi ta'ala. Maka buahnya adalah kedamaian, bukan pahala dan surga. Buahnya adalah kemakmuran hati, tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini, tidak takut lagi menghadapi dunia, urusan-urusan dunia, dan hati selalu tenang, hati selalu
damai dan hati tidak akan pernah bersedih lagi tentang urusan dunia. Apa buktinya bahwa manusia itu laisa kamitslihi syai'un? Coba simak di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah bukti bahwa manusia itulah yang laisa kamitslihi syai'un. Namun bila banyak manusia yang mengatakan, siapapun dia yang mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih manusianya, masih hawa nafsunya, masih iblisnya. Akan tetapi bila yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un itu adalah segala sesuatu yang selain Allah, maka nyatalah Allah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah nyata di balik yang menyelimuti segala sesuatu. Tergantung orangnya, tergantung manusianya. Sama halnya dengan Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Allah Maha Gaib bagi siapa? Bagi manusia yang masih wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Allah Nyata bagi siapa? Bagi manusia yang sudah gaib diri kemanusiaannya di hatinya. Sama dengan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sedikit pemaparan ini, semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat tercerahkan, dapat memanfaatkan, dapat mengaplikasikan apa yang sedikit keterangan ini. Kita sama-sama belajar, apalagi saya pun juga belajar sama seperti Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diberkahi pemaparan ini dan semoga kita pun juga diberkahi mendapatkan berkah sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.